بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى، صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فتاح يا رزاق. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, para segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat setempat, wabil khusus daripada orang tua kita bersama Kiai Haji Zainal Muttaqin, dan juga kepada para ulama-ulama yang lain, para kiai yang lain, para asatid yang lain, para sesepuh yang lain yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Kita doakan mudah-mudahan para kiai kita, para ulama kita, para asatid, para sesepuh, para tokoh masyarakat kita, para orang tua kita senantiasa Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Allah berkahkan rezekinya. Dan sama-sama alhamdulillah pada malam hari yang mulia ini berkumpul pula bersama kita, hadir bersama Al-Fadhil, yakni Itratur Rasul, cucunya baginda Nabi besar Muhammad Sayyidul Habib Salim ibn Ali Al-Kaf. Begitu pula kita doakan sama-sama, angkatkan tangan kita. Kita doakan daripada imam besar kita Sayyidul Walid Al-Mujahid Kabir Al-Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga beliau, senantiasa Allah sehatkan beliau, senantiasa Allah menangkan perjuangan beliau, Allah hancurkan musuh-musuh beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu pula kepada para aparatur pemerintah, sipil ataupun non-sipilnya, aparatur keamanan, dan juga wabil khusus salam penghormatan saya berikan kepada seluruh jamaat, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir berkumpul pada malam hari ini, yang sama-sama berkumpul mengharapkan ridha-Nya Allah, yang sama-sama berkumpul meminta ampunan daripada Allah, yang sama-sama berkumpul dari tadi bersalawat kepada baginda Nabi. Angkatkan tangan kita, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan keberkahannya kita beristighfar kepada Allah, dengan kemuliaannya kita bersalawat kepada baginda Nabi. Kita minta kepada Allah tidak lain tidak bukan keluarnya kita dari seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin.
keluarga kita diampuni oleh Allah. Dosa ibu bapa kita diampuni oleh Allah. Yang masih hidup orang tuanya mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Bagi yang sudah tiada keluarga ataupun orang tuanya, mudah-mudahan kuburannya dijadikan sebagai taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah Allah berikan kebahagiaan kepadanya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadikan sebuah athar sehingga kita bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sebelum saya lanjut, ini alhamdulillah tumben-tumbenan biasanya acara kalau udah jam 10, jam 11 saat kayak begini harus udah bubar, saudara. Ini saya mau tanya sama orang Tasik, pejuang, betul? Tasik nggak ada yang jadi penakut, betul? Tanya acara mau dilanjut atau mau ditutup? Sampai jam 1 siap. Hujan turun siap tetap lanjut, betul? Katanya takbir. Nabi Muhammad. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita sebuah nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu mulia, nikmat yang begitu baik, yaitu nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul ihsan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam tempat ini, digolongkan dalam golongan-golongan orang mukmin wal muslim. Tapi saudara, perlu kita ketahui, di balik Allah memberikan nikmat Islam, Allah telah menganugerahkan sebuah nikmat yang mana nikmat tersebut lebih baik daripada nikmat Islam. Nikmat tersebut lebih mulia daripada nikmatul iman. Nikmat tersebut lebih bagus daripada nikmatul ihsan. Apa itu nikmat tersebut, saudara? Itu sembarang Allah berikan. Semua makhluk yang ada di alam muka bumi ini menginginkan mendapatkan daripada nikmat tersebut, tapi Allah berikan itu nikmat kepada kita yang berkumpul pada malam hari ini. Wahul a'zamu ni'mat. Ini paling sebesar-besarnya nikmat, yaitu nikmat dijadikan oleh Allah sebagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena nikmat tersebut kita bisa mendapatkan nikmatul Islam. Karena nikmat tersebut kita mendapatkan nikmatul iman. Karena nikmat tersebut kita mendapatkan nikmatul ihsan, saudara. Dan juga karena nikmat tersebut saya dengan kalian berkumpul di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dengan kalian bukan mulia karena harta yang kita miliki. Saya dengan kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat derajat yang kita miliki. Saya dengan kalian dimuliakan oleh Allah bukan karena rumah besar yang kita miliki. Tapi kita semua yang berkumpul di tempat ini, kita bisa dijadikan oleh Allah mulia karena ada sebuah kaitan antara kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka alat bin Nabi akaramahullah fi dunya wal akhirah. Apapun yang bersandang kepada Nabi, apapun yang terikat kepada Nabi, maka itu akan menjadikan kemuliaan Allah berikan dunia dan akhiratnya, saudara. Mudah-mudahan kemuliaan tersebut Allah tanamkan di dalam hidup kita sampai akhir hayat kita, sehingga kita meninggal di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Saudara, perkara tersebut sering kita lalui. Ini perkara dianggap sepele, ini perkara dianggap biasa saja, tapi sesungguhnya ini perkara dijadikan oleh Allah perkara yang paling mulia, dijadikan oleh Allah perkara yang paling baik, dijadikan oleh Allah perkara yang paling bagus, yakni sebuah hari yang selalu kita lalui, saudara. Ini penjelasan diambil daripada kitab Hawashi Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj. Hawashi Syarwani karangan daripada Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Kitab tersebut diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar Asbahani. Kitab tersebut Tuhfatul Muhtaj adalah sebuah syarah, adalah sebuah rincian
adalah sebuah penjelasan di dalam kitab, diambil daripada kitab Minhajul Talibin karangan dari Al-Imam An-Nawawi. Di dalam kitab Hawasyi Syarwani, saudara, ini menjelaskan, menerangkan sebuah perkara yang kita anggap sepele, sesungguhnya itu perkara yang paling mulia. Dalam kitab tersebut menjelaskan, saudara, dikatakan dalam kitab tersebut, inna afdalal layali, sesungguhnya malam yang paling afdal, malam yang paling mulia, malam yang paling baik, al-wahiduhu laylatul itsnain, thumma laylatul qadar, thumma laylatul mi'raj, wa akhiruhu laylatul jumu'ah. Malam yang paling mulia, yang pertama, yang paling afdal, ada malam Senin. Diteruskan dengan yang kedua, ada malam Lailatul Qadar. Yang ketiga ada malam Isra wal Mi'raj, dan yang terakhir ada malam Jumat. Maka Sayyid Al-Habib Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Makkahul Mukarramah, beliau mengutip sebuah perkataan, sebuah kutipan Sayyid Iman Qutubi, yang mana beliau mengatakan, ya Lailatul Itsnain madha sabahat, wahai malam Senin, apa yang menyapamu sehingga dirimu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Sedangkan kita ketahui malam Lailatul Qadar lebih baik, khairu min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, saudara. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih mulia dibandingkan dengan malam Isra wal Mi'raj? Sedangkan kita ketahui malam Isra wal Mi'raj adalah malam yang mana pada malam tersebut diperintahkan untuk umat Islam melakukan salat 5 waktu. Wahai malam Senin, apa yang membuatmu lebih wangi daripada malam Jumat? Alladzina hadza yaumul sayyidul ayyam, yang mana kita ketahui bahwasanya hari Jumat, malam Jumat adalah sayyidul ayyam, paling pimpinan daripada setiap hari yang lainnya. Maka saudara, Sayyid Iman Qutubi beliau kembali menerangkan setelah memberikan pernyataan, beliau menerangkan kembali bahwasanya beliau mengatakan sesungguhnya tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Isra wal Mi'raj kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya salat 5 waktu, tidak akan ada yang namanya puasa di bulan Ramadan kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada perintah melaksanakan salat Jumat kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya Idul Fitri, Idul Adha kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya sedekah, zakat, haji, umrah kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada surga beserta nikmatnya kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya neraka beserta azab-azabnya kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada saya dengan kalian kalau bukan karena malam Senin. Kenapa? Karena malam Senin adalah malam dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak, kata Allah kepada Nabi. Wahai baginda Nabi, wahai kekasihku, kalau bukan karenamu tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta ini beserta isi-isinya. Maka saudara, dari pembelajaran tersebut mengambil sebuah contoh bahwasannya semua perkara yang ada di alam muka bumi ini dijadikan oleh Allah dikarenakan baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai sini jelas? Sampai sini paham? Mau dilanjut? Betul. Jawab yang kompak, jelas? Paham? Saudara, selain daripada perkara tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui bahwasannya baginda Nabi adalah Sayyidul Anbiya, pimpinan daripada para Nabi, Imamul Rasul, imamnya para Rasul, wa khatamun Nabiyyin, penutup bagi para Nabi, penutup bagi para Rasul. Yang kita wajib imani ada 25 Nabi, yang mana sesungguhnya ada 124.000 Nabi, ada 113 Rasul. Ini saudara menjadikan sebuah perkara bahwasanya baginda Nabi akramun inda Nabi, lebih mulia daripada para Nabi yang lainnya. Seandainya saudara 124.000 Nabi dan 313 Rasul ditaruh dalam sebuah timbangan, jangan lagi itu hanya sosok baginda Nabi, jangan pun sosoknya, tapi hanya nurnya baginda Nabi,
maka timbangan yang bagi si Nur baginda Nabi akan lebih berat dibandingkan dengan para nabi yang lainnya, saudara. Saya tidak mengatakan seluruh nabi itu tidak mulia. Seluruh nabi itu mulia. Seluruh rasul itu mulia. Apabila seorang nabi saja dibandingkan dengan manusia yang hina dan hina, maka tidak akan ada bandingan, saudara. Kita jauh lebih hina dibandingkan dengan para nabi. Tapi apabila seorang nabi dibandingkan dengan baginda nabi, yang mana beliau adalah Sayyidul Anbiya, maka sesungguhnya, saudara, Nabi SAW itu lebih mulia dibandingkan dengan apapun perkara yang ada di dunia ini. Dikatakan, diberikan bukti jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan nama para nabi. Allah nada kullan nabihi bismihil mujarrad. Allah menyebutkan nama para nabi di dalam Al-Quran hanya dengan namanya saja, tidak menggunakan panggilan, tidak menggunakan julukan. Kita bisa lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Zakaria inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Allah menyebutkan nama Nabi Zakaria, Allah menyebutkan nama Nabi Yahya. Dalam ayat yang lain Allah pun berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Musa inni anallah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya Adam kun anta wa zawjukal jannah. Dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menyebutkan nama para nabi hanya dengan namanya saja. Tapi ketika Allah sebutkan nama kekasihnya, Allah berikan panggilan yang mulia. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nabi qul li azwajik, ya ayyuhar rasul. Habib, ada surah Muhammad. Dalam surah tersebut menyebutkan nama Muhammad saja, tidak menggunakan panggilan. Mari kita lihat ayatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul. Dan tidaklah yang namanya Muhammad ditunjukkan kepada baginda Nabi illa rasul, kecuali hanya seorang rasul. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau tanya, jawab yang kompak, baginda Nabi kita mulia atau tidak? Baginda Nabi kita mulia atau tidak? Maka saya tanya, memuliakan Nabi hukumnya wajib atau tidak? Wajib atau tidak? Berkumpul di sini saudara memuliakan baginda Nabi, betul? Kita sama-sama di sini mengagungkan baginda Nabi, betul? Kita membaca maulid baginda Nabi, kita bersalawat kepada baginda Nabi, kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Itu adalah sebuah perkara yang baik. Tapi na'udzubillahi min dzalik, masih ada saya orang yang mengatakan ada amalul bid'ah. Maulid bid'ah, tahlil bid'ah, tawassul bid'ah, ziarah bid'ah. Na'udzubillahi min. Kira-kira kacau atau tidak? Maulid dikatain bid'ah, saudara. Maulid dikatain sesat, kacau atau tidak? Betul, saudara. Orang yang mengatakan maulid bid'ah, mereka berpegang teguh dengan sebuah hadis. Hadis tersebut berbunyi, saudara, kullu bid'atin dalalah wa dalalah finnar. Segala macam perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat. Orang yang melakukan perkara-perkara kesesatan, tepatnya itu di neraka. Hadis, ini hadis saudara, kedudukannya sahih, ghaira mardud, tidak tertolak. Tapi sayangnya saudara, yang mengkaji dan mengaji ini hadis, banyak yang tidur pas ngaji. Ini hadis indahu fariqain. Ini hadis saudara bid'atul fariqain. Itu terbagi menjadi dua. Ada bid'atul hasanah, ada bid'atul sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Terus Habib, maulid itu masuknya ke bid'ah yang baik atau bid'ah yang buruk? Saudara, maaf,
Kalau dalam perkara maulid tidak bisa dijadikan perkara bid'ah. Tidak bisa dijadikan perkara bid'ah. Kenapa Habib? Saya berikan contohnya, dengarkan dengan baik-baik, dengarkan dengan seksama. Ada sebuah perkara wajib, ada sebuah perkara yang baik, maka untuk sampai kepada perkara tersebut membutuhkan perantara, betul? Nah, hukum itu perantara bisa menjadi wajib, saudara. Contoh, saya mau tanya nih, kalau hukum menutup aurat wajib atau tidak? Ibu-ibu pakai kerudung dari atas sampai bawah tutup aurat semua badannya wajib atau tidak? Betul. Saya mau tanya lagi, kalau ibu-ibu belanja ke pasar beli baju minta sama suami, hukumnya wajib apa sunnah? Ada yang bilang wajib. Wah. Kalau yang ngomong wajib ini mah ngeberatin suami aja nih. Saudara, saya tanya, saya kasih tahu, yang namanya membeli baju hukumnya mubah. Tahu mubah? Saudara, apabila contohnya maaf, ibu-ibu lagi keluar rumah, alhamdulillah tutup aurat dari atas sampai bawah. Biasanya kalau ibu-ibu naik motor suka ngempol, benar? Benar. Udah masuk ke ngempol, kalau lagi bawa motor sen kanan beloknya ke kiri. Betul. Nah, habis bawa motor duduk suka ngempol, maaf kata nih saudara. Ini sarungnya, maaf, ini gamis yang dipakai sama ibu-ibu nih abaya suka kesingkat sama rantai motor, betul? Udah diomongin, Bu, bener-bener bodoh amat. Merasa bang bener nah pokoknya. Udah kesingkat sama rantai, sobek tuh baju ibu-ibu sampai jatuh. Biasanya suka ada kecelakaan begitu, benar? Ketika bajunya sobek, auratnya terbuka, betul? Maka di saat tersebut ibu membeli baju, hukumnya wajib. Untuk apa? Menutup aurat. Contohnya bagaimana lagi Habib? Contoh, maaf, hukum bersalawat sama Nabi wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Dalilnya apa Habib? Dalilnya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan Anda salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan Anda zakat, Allah tidak berzakat. Allah perintahkan Anda berpuasa, Allah tidak puasa. Tapi ketika sebelum Allah perintahkan Anda untuk bersalawat kepada kekasihnya, Allah menyebutkan namanya pertama kali. Innallah, sesungguhnya aku, kata Allah, wa malaikatih, dan para malaikatku, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada baginda an-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah engkau kepadanya, memberikanlah salam engkau kepadanya. Maka dalam ayat tersebut, saudara, kalau kita pengen dianggap sebagai orang yang beriman, maka salawat menjadikan hukum yang wajib. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Terus hukum menuntut ilmu wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Dalilnya mana bi? Talabul ilma fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya fardu. Ingat, bukan wajib lagi, fardu. Didapatkan dua perkara wajib. Jelas sampai sini? Terus bid yang maksudnya dua bagian tadi gimana? Masalah bid'atul hasanah dan juga bid'atul sayyi'ah. Saudara, kalau untuk masalah perkara tersebut, ini perkara yang bukan daripada perkara ibadah. Contoh, seandainya perkara-perkara tersebut sangkut dengan ibadah, saudara. Maaf kata, di zaman Nabi ada kagak yang namanya mobil? Mobil ada nggak di zaman Nabi? Zaman Nabi adanya adanya berarti mobil bid'ah dong. Terus orang yang pakai mobil sesat dong. Terus yang sesat masuk neraka dong. Wah, presiden juga masuk neraka. Iya dong. Tahu. Mobilnya paling baik. Iya dong. Apalagi yang kemarin korupsi bansos. Iya dong.
Dia pakai mobil tuh. Iya dong. Mobilnya nggak tahu dari mana. Iya dong. Kalian tahu nggak kalau saya habis ngomong kayak gini ada apa nanti? Biasanya suka ada ting 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 ting, bakso bakso. Sasaran diterima sasaran. Hati-hati terhadap tukang sosis bawa hati saudara. Na'udzubillahi min. Lanjut. Mobil itu bid'ah, tidak ada di zaman Nabi. Maaf deh, nggak usah jauh-jauh mobil. Nih yang kita pegang yang sekarang nih. Mic. Tahu mic loh? Mic ini ada nggak zaman Nabi? Bid'ah dong. Hati-hati lo tukang son lo. Lu suka bid'ah nih. Asal neraka lo. Kita doain tukang son tahun depan naik haji. Ya minimal beli gambar hajinya dulu deh. Bisa loh. Amin ya Rabbal. Saudara, ini kagak ada di zaman Nabi, betul? Terus dikatakan bid'ah, belum tentu. Contoh, ini dipakai buat memandangin azan, dipakai buat sholawatan, dipakai buat ngajak orang ke dalam kebaikan, saudara. Maka hukumnya menjadi bid'atul hasanah. Kalau saya ngomong nggak pakai mic, yang belakang kedengaran kagak? Enggak. Kalau saya bicara pakai mic, yang nggak datang ke sini, tetangga-tetangga sekitar kagak datang karena sakit, dia bisa mendapatkan pahala daripada nuntut ilmunya karena kedengaran suara nuntut ilmunya, betul? Kalau dipakai orgena, sambutan, ada biduannya, pasti jadi bid'atus syai'ah, betul? Maaf kata, saudara, maaf kata nih. Yang kita lagi kumpul-kumpul di sini ngaji bareng-bareng, sholawatan bareng-bareng, masih ada yang maksiat. Tadi saya datang ada yang mojok di belakang sono. Apalagi orgena, apalagi dangdutan. Gak mungkin gak ada maksiat. Biduan pakai celana pendek, betul? Lu ngalamin bu, pasti laki lu suka datang nyawer lah. Kalau kagak ada biduannya, pakai suara doang, minimal ada yang mabok belakang panggung, saudara, betul? Maksiat bukan? Maksiat bukan? Udah membid'atus syai'ah, udah memperkara yang digunakan bid'ah, terjadi maksiat. Na'udzubillahi min. Makanya gua saranin tukang son, lu kalau sama kiai, sama ustad, pengen ngadain acara, kagak usah dibayar kalau sama kiai mah. Gratis kono tuh. Kayak ngeun saeutik mah. Kalau sama tukang biduan, sama yang suka dangdutan, kasih 10 kali lipat, saudara, betul? Begitu ceritanya. Lanjut. Masih semangat. Betul. Nah, saudara, itu penjelasan tentang bid'atul hasanah dan juga bid'atul sayyi'ah. Contoh, maaf, dulu zaman Nabi, saudara, azan di hari Jumat, azan salat Jumat cuma 1 kali. Dari zaman Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman Sayyidina Umar, dari zaman Sayyidina Abu Bakar sampai zaman Sayyidina Umar, azan Jumat cuma 1 kali. Sekarang azan Jumat berapa kali? Siapa tuh yang ngomong 2? Oh, bid'ah nih, bid'ah. Nabi nggak memerintahkannya. Azan Jumat ditambahkan di zaman Sayyidina Utsman bisababi kathratin nas, karena semakin banyak umat Islam, semakin banyak yang masuk dalam agama Islam. Kenapa ditambah menjadi 2? Agar mengulur waktu, agar umat Islam tidak terlambat sholat Jumat. Baik apa enggak? Baik apa enggak? Kenapa Sayyidina Bilal bin Rabah yang dijadikan sebagai tukang azan? Ada Amr daripada Abdullah bin Umar, ada daripada para sahabat Nabi yang lain, yang suaranya lebih merdu, yang mukanya maaf good looking, saudara. Kenapa Sayyidina Bilal bin Rabah yang dijadikan sebagai muadzin? Karena Sayyidina Bilal bin Rabah memiliki suara yang paling lantang dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Jadi ketika beliau azan semuanya kedengaran. Masya Allah. Ketika di Madinah Al-Munawwarah, di saat tersebut Rasul menjadikan rumah perempuan dari Bani Tamim untuk sebagai tempat dikumandangkan azan.
Ini rumah kumuh, saudara. Atapnya udah pada bolong. Kalau hujan datang, banjir ke rumah. Jelek rumahnya. Masih banyak rumah para ansor yang lain yang bagus. Ingat saya bilang ansor. Ansor apa? Orang Madinah yang menolong muhajir. Ansor. Apa? Ansor. Ansor dulu baik-baik, masya Allah. Ansor dulu baik-baik, nggak tahu kalau ansor sekarang. Bakso. Biasa. Biasalah. Ada yang panik nih. Dunia. Pejuang nih, yang dorong. Lanjut. Benar. Dia aing disenggol, boro-boro saya mikir aing. Dulu rumah perempuan dari Bani Tamim yang dijadikan sebagai tempat azan. Kenapa nggak rumah yang lain yang lebih baik? Karena rumah tersebut punya tiang yang menjulang paling tinggi. Jadi ketika Bilal bin Rabah mengumandangkan azan, seantero Madinah kedengaran suara tersebut, saudara. Nah inilah perkara-perkara yang tidak bisa perkara tersebut langsung dikatakan, oh ini haram nih, oh ini bid'ah nih, oh ini sesat. Jangan dulu, ada yang namanya hukum. Hukum itu bisa berubah dari waktu ke waktu, bisa berubah tergantung keadaan, saudara. Betul? Contoh, makan babi halal apa haram? Kalau lu lagi di gunung nih, cerita, lu lagi di pelosok di gunung, kagak ada buah-buahan di gunung tersebut, kagak ada makanan apapun, kagak ada binatang apapun. Lu kalau nggak makan bisa mati lu langsung. Lewat babi, lu boleh makan babi, cuman nggak boleh sampai kenyang. Itu hukum fikihnya loh, hati-hati. Jangan lu potong-potong kalau gua lagi ceramah. Kali potong, Habib Reza menghalalkan makan babi. Biasanya begitu, saudara. Biasalah. Asik. Kamari aing, saudara. Loh, segini euy. Biasa. Kemarin nih saya orasi di depan DPRD Bogor, Kejaksaan Pengadilan Bogor. Tegol dong. Saya ngomong begini. Inna masabilu alal ladzina yadlimuna an-nasa wa yabquna fil ardi bighairi haqqi ulaika lahum adzabun alim. Surah Asy-Syu'ara. Siapapun manusia yang menerapkan ketidakadilan dan menzalimi rakyatnya, maka itu akan kekal di neraka. Saya ngomong kayak gitu sesuai dengan dalil Al-Qur'an. Salah apa kagak? Salah apa kagak? Udah ngomong kayak gitu, besoknya ada orang yang namanya Denny Siregar, Rasulullah. Habib Reza mengancam hakim masuk neraka. Langsung ada lagi kepak sayap kebinekaan. Anjak kalau aing malamun kadir ningali di jalan aya poster kepak sayap kebinekaan. Tegol dong. Asik. Gue mau ngasih tahu nih sama lo. Ada tebak-tebakan. Apa tuh? Ban apa yang suka marah? Banteng merah. Ban apa yang suka ngilang? Banfo. Lanjut. Bener. Yakin. Tapi somasi lo. Bodo amat. Biasa lah. Biasa. Asik. Kalau gua ngomong senggol lagi disenggol beneran kali ya. Saudara, kita lanjut lagi. Tentu kita udah ngomong kayak begitu, ada lagi yang ngomong. Habib Reza sok-sokan jadi pemegang kunci neraka. Menikot sian eta julukan Kita ngomong kayak gitu doang ada panik, saudara. Panik dia langsung. Wah, dinaikin beritanya. Habib Reza si kunci neraka. Asik. Itu bakal daftarin orang-orang yang masuk neraka siapa aja. Lah gua jadi saksi kok, gua pernah hidup
Gua melihat mana orang-orang yang zalim sama ulama, betul? Maka saudara, inilah yang menjadikan pesan dari saya untuk kalian semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiada, jasadnya telah tiada, rohnya sudah diangkat oleh Allah ke dalam surga, tapi namanya selalu ada dalam hati kita, saudara, betul? Ma taraktu fikum illa syai'in. Aku tidak meninggalkan kepada kalian apapun perkara kecuali dua perkara. Al-Qur'anul Karim wa sunnati. Al-Quran, tahu Al-Quran lah. Orang sini tahu Al-Quran? Sering baca Al-Quran lah? Yakin? Yakin. Coba cek Al-Quran di rumah lu berdebu atau kagak? Biasa lah. Kau aing mah. Ada yang namanya Al-Quran, ada yang namanya Sunnah itu terbagi menjadi dua. Maaf, kata lu kagak bakal bisa mahamin Al-Quran, lu kagak bakal bisa mahamin Sunnah kalau bukan karena dua sosok ini, saudara. Yang pertama, al-ulama warisatul, ulama pewarisnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, itrati, cucu keturunan Nabi yang mewarisi darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dua perkara ini yang menjadikan lu pinter bisa kenal agama. Kalau kagak ada ulama, maaf loh, nggak bakal bisa yang namanya lu tahu sholat itu berapa waktunya. Kalau bukan karena kiai, lu nggak bakal tahu yang namanya hukum-hukum dalam Islam. Maka beruntung lu ada ulama di sini, banyak beruntung, alhamdulillah. Tapi alhamdulillahnya lagi, saudara, ini ulama-ulama di sini ulama yang istiqomah. Amin. Karena gua kasih tahu ulama zaman sekarang ada dua, saudara. Kasih tahu hati-hati ini mah. Ulama zaman sekarang ada dua. Ada ulama yang imanuhum fillah, imannya kepada Allah. Ulama yang memang pewaris baginda Nabi. Ada dua lagi, saudara. Yang kedua adalah ulama-ulamaan. Maaf lu kalau mau jadi kiai zaman sekarang gampang. Beli BHS 2 juta, sarung koko amu, pakai sorbannya, lu pakai udang, keluar, mohon Pak Kiai. Lu lewat jalan ada tukang okem, tahu okem lu Pak Ogah yang suka minta duit di jalan. Mohon Pak Haji, aing lain haji di keruan haji. Dia mah gilir aing ya. Ngomong boga gelar haji, kayak dipanggilnya Pak Haji, Pak Habib Reza. Loba amat gelar aing ya. Biasalah. Lu mau jadi kiai, jadi ulama zaman sekarang gampang. Modal nonton ceramah di YouTube gampang, lu jiplak selesai. Langsung dipanggil kiai. Langsung dipanggil ustaz. Lu modal bisa baca Yasin doang, mimpin Yasin tahlil, dipanggil ustaz. Tapi hati-hati, ulama zaman sekarang ada dua. Ulama yang pertama, ulama beneran. Ciri-cirinya ngajak lu masuk ke dalam surga beneran. Ulama-ulamaan, ciri-cirinya lu masuk ke surga-surga. Lebih spesifik lagi, maaf, ulama beneran yang dibenci, kata Imam Syafi'i, ulama yang betul sejati, ulama adalah yang dibenci oleh orang-orang kafir, dibenci oleh orang-orang munafik, dibenci oleh orang-orang fasik karena menyampaikan sebuah kebenaran. Sedangkan ulama-ulamaan paling gampang spesifik, ulama yang imanu amplobi. Iman sama kurang keras, iman sama iman sama mohon dak abah hajinya biasanya. Mohon dak kiai mah lamun ngisi acara teh lamun teu sakieu mau datang kiai mah. Biasa. Faktor tangan geuning ieu mah. Ulama istiqomah lurus. Datang orang bawa koper. Pak Kiai, ieu aya sakieu. Geusnya Natal jadi halal we nya. Mohon. Imanuhum fi amrobi, karena duit dia jual akidah. Na'udzubillah min. Kacau tidak? Ada nggak di Tasik? Ada. Ada. Tutupan banget lah. Lu kalau lihat ada kiai, ya, habis didatangin sama polisi. Terus besok-besoknya itu kiai punya motor NMAX baru turun dari dealer. Curiga ya.
Kalau nggak Fortuner kayak turun di delor lah. Iya mah aya nanaonan di jero ya. Buah-buah. Biasa kepak saya kemerdekaan. Buah-buah. Alhamdulillah min. Yang mau lu ikutin ulama beneran, yang pertama apa yang kedua? Pertama. Yang pertama apa yang kedua? Benar. Nggak sampai di situ saudara. Hada akhirul zaman. Ini akhir zaman. Salah satu dekatnya hari tersebut dengan hari akhir kiamat, an yurfa'ul ilma, diangkat daripada yang namanya diangkat ilmu. Maaf, bukan kiai yang hafal Quran tiba-tiba hilang hafalan, bukan. Ustadz yang hafal Al-Qiyah tiba-tiba hilang hafalnya, bukan. Tapi hilangnya diangkatnya ilmu di sini adalah diangkat nyawanya para ulama. Kalau ulama sudah meninggal, saudara, ibaratkan begini, lu kalau punya rumah udah mau hancur, pasti yang ulu rumah itu diselamatin barang-barang paling berharga dulu, benar? Benar. Begitu pula kalau Allah sudah mau menghancurkan alam muka bumi ini, orang-orang yang paling baik, yang paling mulia Allah cabutin dulu nyawa-nyawanya. Ulama zaman sekarang, maaf, dari tahun 2 tahun, 3 tahun kebelakangan, banyak gak ulama yang meninggal? Banyak. Bukan 50, bukan 100, hampir menyentuh angka 1000 ulama dari seluruh Pajero, daripada antero alam semesta ini, saudara. Dari Sabang sampai Merauke, banyak ulama yang telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada diangkat ilmu, saudara, wa yadharu jahal, semakin tampaknya kebodohan. Banyak gak orang bodoh sekarang? Banyak. Banyak, saudara. Orang goblok banyak gak zaman sekarang? Banyak. Udah mah korupsi dana bansos sampai triliunan, cuman di penjara 2 tahun setengah. Saya minta maaf, saya tidak kuat dengan penyiksaan ini. Biasa masuk. Udah mah korupsi dana bansos, saking goblok tololnya nggak punya otak, pengen dibelasin, saudara. Kacau kagak? Kacau kagak? Sampai sekarang makin banyak lagi kebodohan. Pembunuh, pembantai 6 laskar tidak ditangkap, saudara. Gimana tuh yang ngebantai 6 laskar kemarin nggak diusut-usut? Kemarin ada yang namanya Muhammad Keke. Wah, hina Nabi dia, saudara. Boro-boro di penjara, benar di penjara, cuman kagak diborgong. Fasilitasnya enak minta ampun. Kita punya imam besar, beliau di penjara hanya karena prokes. Diponis 4 tahun. Ungkat Siti. Longkar sayang. Yang korupsi bansos 2 tahun setengah, yang korupsi uang rakyat 2 tahun setengah, yang korupsi uang miliaran 2 tahun setengah, karena pelanggaran prokes 4 tahun. Adil apa kagak? Adil apa kagak? Udah 2 tahun setengah pengen minta kompensasi, pengen dipotong masa tahanan. Lu cukup potong bansos, kagak usah potong masa tahanan. Lama-lama lu potong masa tahanan, gua potong juga leher lu nih. Tanya how manehna aing bisa membunuh tanpa menyentuh. Tanya orang Sunda, orang Tasik, lamun dibacok hulu na nyambung deui. Tepuk tangan buat Tasik. Lain sih.